Walk in godliness. Hidup di dalam godliness. Sayang dalam keterbatasan bahasa Indonesia, godliness ditulis ibadah. Ibadah terus terang kita berpikir tentang ritual. Memang diperintahkan oleh Tuhan Yesus melakukan 3B. Beri, berdoa, berpuasa. Beri, berdoa, berpuasa. Tapi lebih daripada itu sebetulnya godliness adalah walk in the way of the Lord. Berjalan dalam jalannya Tuhan. Dan jangan lupa, jalannya sempit, pintunya sesak. Karena itu yang membawa kita pada kehidupan. Salah satu yang saya sering sampaikan yang paling berbahaya dalam kehidupan ini adalah penyesatan. Penyesatan zaman sekarang ini lebih halus. Kalau datang dengan rupa iblis, gereja setan gitu kan gampang. Tetapi ada guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Dalam 1 Timotius pasal 6 diterangkan adalah salah satu bentuk penyesatan yang sangat berbahaya. Yaitu mengira ibadah itu, godliness, itu sumber keuntungan. Saya buat statement lebih dulu. Jesus doesn't come to make us rich, but he come to make us righteous. Agama cuma membuat orang yang kurang baik jadi lebih baik. Tetapi Yesus, dia berkorban supaya kita menjadi orang benar. Bahkan disebut orang kudus. Dalam 1 Timotius 6 pasal 5, hati-hati kepada doktrin yang berbeda dengan yang diajarkan Kristus. Supposing that gain is godliness. Dihubungkan bahwa kalau kita ibadahnya sungguh-sungguh, maka dengan sendirinya yaitu ada keuntungan-keuntungan. Bro, kenapa kerja terus? Ya, lebih baik di kamar doa. Saudara, tidak ada pemisahan antara agama ataupun kerohanian dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Tetapi ayat 6 menjelaskan, memang ibadah itu kalau sertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Belakangan saya sering memberikan kunci kerajaan sorga pada saudara, yaitu tentang contentment, rasa cukup. Jadi di sini godliness tidak cukup, tetapi harus punya hikmat, harus hidup di dalam rasa cukup. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, maka di situ ada 2 orang wanita. Yang satunya suaminya seorang nabi. Gak main-main loh ini. Nabi. Bukan cuma pastor. Nabi. Tapi dia meninggalkan hutang. Why? Tidak berjalan dalam godliness. Mungkin dia tidak, yaitu korupsi. Dia tidak. Tapi firman Allah mengatakan, kalau kamu menanggung hutang orang lain, maka kamu akan malang. Para siapa bergaul dengan orang bebal akan jadi malang. Karena itu salah satu godliness itu dengan siapa kita bergaul. Sebaliknya wanita yang satu lagi, dia adalah teman bahkan murid daripada Nabi Elisha. Elia punya murid Elisha. Elisha sebetulnya punya murid namanya Gehazi. Tapi wanita ini yang disebut wanita hebat, wanita kaya. Dia hidup dalam godliness tapi rasa cukup. Ketika ditanya, apa yang kamu perlu? Bisa aku bicara pada raja atau panglima? Dia berkata, aku tinggal di tengah umatku. Godliness dengan rasa cukup memberi keuntungan yang sangat besar. Karena itu saudara, hiduplah dalam godliness, walk in godliness, but also walk in contentment, rasa puas. God bless you. Amin. Kita semua nyanyi lagu-lagu daerah yang akan kita naikkan pada pagi ini. Semua bertepuk tangan. Indonesia. Gunung Sansai baku lilian, takkan ajo kawan-kawanan lamu, sangke den basuliang-suliang, kampuang nan jauh di matu. Gunung Sansai baku lilian,
sulyang-sulyang. Sayang-sayang si patokaan, mati go-tigo gorokan sayang. Sayang-sayang si patokaan, mati go-tigo gorokan sayang. Ampar-ampar pisang-pisangku belum masak, masak sabiji di urung bari-bari, masak sabiji di urung bari-bari. Manggalepak manggalepo, tata kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cang sulupan. Bengkok dimakan api, apinya cang sulupan. Soleram, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Ayo rek, mlaku-mlaku nang tunjungan. Rek, ayo rek, rame-rame bebarengan. Cak, ayo cak, sopo gelem melu aku. Cak, ayo cak, golek kenalan Cahayu. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana jantung hati saya, jantung hati tuan ada di kampung baru. Caca marica hehe, caca marica hehe, caca marica ada di kampung baru. Caca marica hehe, caca marica hehe, caca marica ada di kampung baru. Rasa sayang sayangi, lihat nona dari jauh. Rasa sayang sayangi, rasa sayang sayangi, lihat nona dari jauh. Rasa sayang sayangi. Terpujilah namamu Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati bangsa ini. Hari ini kami memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati bangsa ini. Amin. Diberkatilah Presiden dan Wakil Presiden serta seluruh jajarannya. Kiranya roh yang takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka, agar dapat memimpi dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Diberkatilah tanahnya, airnya, dan udaranya yang segar. Semua penduduk bangsa kami kiranya ada dalam pemeliharaan Tuhan dan Indonesia semakin maju.
dan makmur oleh karena pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami untuk bangsa kami. Amin. Amin. Hati kami Ya. rindu Tuhan Yesus. Amin. Lawatan-Mu terjadi di bangsa kami ini Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus. Oh, Yesus. Bersyukur Tuhan atas bangsa kami ini Tuhan Yesus yang telah berdiri 80 tahun ini Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan Engkau ada pada bangsa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Hatiku
katakan amin. Amin. Shalom. 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 Merdeka. 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 Mari tas kanan kiri saudara katakan merdeka di dalam Kristus Tuhan. Dari setiap suku, kaum, pulau, bahasa, memuliakan nama Yesus Kristus Tuhan. Sabang Merauke, penuh kemuliaan-Mu. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau. Hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka. Bumi pun bersuka. Menyambut Sang Raja. Menyambut Sang Raja. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau. Hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka. Bumi pun bersuka. Menyambut Sang Raja. Menyambut Sang Raja. Pulau-pulau bersuka cita. Pohon-pohon bertepuk tangan. Gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua. Kita semua memuji Tuhan. Sebab Dialah Yesus Tuhan. Sebab Yesus Tuhan Raja. Segala raja. Segala raja. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau. Hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka. Bumi pun bersuka. Menyambut Sang Raja. Menyambut Sang Raja. Pulau-pulau bersuka cita. Pohon-pohon bertepuk tangan. Gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua. Kita semua memuji Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Sebab Yesus Tuhan Raja. Segala raja. Lambaikan tangan yang dari Sumatera. Boleh lambaikan tangan. Horas. Memuji nama Tuhan dalam bahasa Batak. Siap? Amin. Puji Majahoba. Puji Majahoba. Saya puji Saya Majahoba. puji Majahoba. Puji Majahoba. Puji Majahoba. Saya puji Majahoba. Come on, Sumatera. Puji Majahoba. Puji Majahoba. Saya puji Majahoba. Puji Majahoba. Saya puji Majahoba. Pulau-pulau bersuka cita. Pohon-pohon bertepuk tangan. Oh, Gunung-gunung bersorak-sorak. kita semua. Kita semua memuji Tuhan. Yesus Raja. Sebab Yesus Tuhan Raja. Segala raja. Udah bisa tahu ya bahasa Jawa. Jawa, suku Jawa memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Monggo Mas, monggo Mbak, sedaya kita puji Gusti Yesus. Amin. Siap? Yang siap bilang enggih. Yeay. Monggo Mas, puji Gusti, Gusti Yesus. Juru wilujeng. Monggo Mbak. Puji Gusti. Gusti Yesus. Cari yang pria, bilang monggo Mas. Monggo Mas, puji Gusti. Gusti Yesus. Juru Sekarang cari yang wanita. Monggo Mbak, puji Gusti, Gusti Yesus. Juru wilujeng. Pulau-pulau Bersuka cita. Pohon-pohon bertepuk tangan. kami rayakan kemenangan kami. Bersorak-sorak. Haleluya. Kita semua memuji Tuhan. Sebab Yesus Tuhan Raja. Segala raja. Indonesia Timur. Sio Manise. Yo manise. Puji Yesus. Puji Yesus. Sio Manise. Yo manise. Puji Yesus. Sio. Yesus. Sio Manise. Yo manise. Puji Yesus. Puji Yesus. Sio Manise. Yo manise. Puji Yesus.
Ini doa kami Tuhan, ini iman kami. Yesus, Raja segala raja, yang lakukan nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yesus, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. hanya Dialah. Raja, Yesus Raja, Raja hanya Dia, Raja. Haleluya, Kau Raja atas Indonesia. yang ada atas hidup kita, Allah pemenang, Tuhan yang hebat. Haleluya. Kau yang Hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Sama-sama katakan, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi berserak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis sudah dikalahkan atas hidup kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau yang terus melawat bangsa kita Indonesia. Mari kita sama-sama memuji. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Siapa yang hebat? Yesus Tuhanku yang menang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Haleluya. Kami percaya kekelaman atas bangsa ini lenyap, oleh karena terang Tuhan terbit atas bangsa ini. 80 tahun perjalanan bangsa ini Tuhan, belumlah selesai apa yang Tuhan hendak kerjakan buat bangsa ini. Tuhan terus memanggil bangsa ini, dan biarlah panggilan itu boleh terjawab oleh gereja-Mu Tuhan. Yesus, Kurabashikarabaka. Terima kasih Yesus. Indonesia, I'm calling you to me. Indonesia, my grace is over me. If you trust in my name, on your islands I will reign. Indonesia, come back to me. Oh, Indonesia, Indonesia, I'm calling you to me.
saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita berkati Indonesia. Bapa, kami mengangkat dua tangan kami. Kami melepaskan berkat buat bangsa kami. Kami melepaskan shalom buat Indonesia. Kami sebagai warga negara Indonesia, kami bangga buat Indonesia Tuhan. Oleh sebab itu apapun yang sedang dialami bangsa ini, kami sebagai orang-orang benar di hadapan Tuhan melepaskan shalom, berkat, damai sejahtera atas bangsa ini. Biarlah bangsa Indonesia adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Dan biarlah setiap penduduknya kami boleh menikmati segala yang terbaik yang sudah Tuhan berikan atas bangsa ini. Dalam nama Yesus kami lepaskan berkat ini. Terima kasih Tuhan buat Indonesia yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Oleh sebab itu biarlah kami sebagai warga negara, kami boleh terus berdoa buat bangsa ini Tuhan. Sehingga kami percaya apa yang terbaik yang keluar dari bangsa ini, kami sebagai warga negara, kami akan menikmatinya Tuhan. Terima kasih Bapak, berfirman buat kami, sehingga lewat firman-Mu, Engkau akan jadikan kami bukan hanya sebagai warga kerajaan Allah yang luar biasa, tapi Tuhan jadikan kami sebagai warga negara Indonesia yang boleh menjadi berkat. Hidup kami jadi berkat dimanapun kami berada. Bekali kami, berfirman buat kami, tuntun kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi saya sapa setiap jemaat Tuhan, shalom. Merdeka. Wah, Garuda di dadaku. Ya. Oke, puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tema untuk spesial dari kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus ini, saya sampaikan tentang sebuah tema yang dengan satu kata, merdeka. Karena ini ada sebuah hubungan yang sangat erat sekali dengan tema sepanjang bulan ini ketika kita bicara tentang berjalan di dalam kesalehan. Saudara ya. Oke, belum klik. Ya, firman Tuhan berkata dalam 2 Petrus 1:3 katakan, kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Dengan di terjemahan yang lain sudah kita bahas bersama saudara bahwa segala sesuatu sudah Tuhan berikan kepada kita guna untuk kita ini hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, sangat penting sekali untuk kita memahami supaya kita jangan terjebak dengan sebuah cara pikir bahwa ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan seperti orang terpenjara. Ya kan? Karena makanya sering kita bilang, wow, enggak enak kalau kita rajin-rajin atau kita jadi orang Kristen yang setia, jadi orang Kristen yang takut akan Tuhan, enggak boleh gini, enggak boleh gitu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan punya sebuah rancangan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Ya karena yang Tuhan pedulikan adalah hidup kita. Makanya ketika Tuhan bicara kepada murid-muridnya ketika dia mengajar tentang hal kekhawatiran, janganlah engkau khawatir tentang apa yang engkau makan, engkau minum, engkau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari semuanya itu? Nah, lewat kebenaran ini saudaraku, kita mau belajar bersama-sama supaya saudara dan saya sebagai orang percaya bukan hanya melihat sebuah kemerdekaan yang sepertinya dalam tanda kutip terpenjara, tapi kita benar-benar merasakan apa itu kata merdeka. Ya, kalau kita bicara tentang sepanjang perjalanan dari bangsa Indonesia, ya, bagi saudara, kalau saya tanyakan ini kepada mungkin orang-orang muda yang masih sekolah, entahkah ini diajar atau tidak, bahwa Indonesia pernah dijajah merdeka, dari dijajah sampai merdeka, itu kurang lebih 350 tahun, saudaraku ya. Sebuah perjalanan yang cukup panjang bahwa bangsa kita ini dijajah 3,5 abad. Tambah 100 tahun lagi sama dengan bangsa Israel di negeri Mesir, di tanah perbudakan ya, tambah 100 lagi ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, sebuah perjalanan yang sangat panjang ketika bangsa Indonesia ini dijajah dari tahun 1602. Ya, Pak, hafal sejarah Pak? Enggak, saya baru baca gitu ya. Wih, hafal banget sejarah. Dari tahun 1602 ketika VOC dibentuk, saudaraku dikasih Tuhan, Belanda mulai masuk ke Indonesia dengan berdagang.
Ya, dengan berdagang, dengan perjanjian-perjanjian, monopoli rempah-rempah, semuanya ada perjanjian. Itu diawali di tahun 1602. Nah, dari tahun 1602 sampai 1799 itu jaya-jayanya VOC, Saudara. Karena dengan model dagang monopoli, maka VOC terus merambah kemana-mana. Dia menanamkan jari-jarinya, kuku-kukunya kemana semakin hari semakin kuat. Dari tahun 1602 sampai 1799. Nah, kabar baik tahun 1799, nah dicatat ya nanti di ujian yang mahasiswa keluar ini ya, VOC dibubarkan. Ya, VOC dibubarkan. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, di tahun 1800 sampai 1942 barulah Hindia Belanda yang menjajah Indonesia masuk menggantikan VOC. Ya, jadi karena melihat gini, orang-orang yang berdagang sampai di Nusantara, yang sampai di Indonesia, mereka jaya, mereka begini dan begitu. Nah, kerajaan Belanda mulai iri, mulai tertarik, sehingga VOC ditarik, masuklah Hindia Belanda. Ya, dari tahun 1800 sampai 1942. Dan 3,5 tahun kita dijajah Jepang dari tahun 1942 sampai 1945. Ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dan 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan. Sebuah proklamasi yang ditunggu-tunggu menjadi orang yang merdeka. Tapi sebuah pertanyaan yang penting dalam setiap kehidupan kita. Ketika Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya sebagai bangsa yang merdeka, sebagai bangsa yang berdaulat, apakah seluruh penduduknya sudah benar-benar mengalami dan menikmati kemerdekaan itu? Nah, saudaraku dikasih Tuhan, oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, mari kita mau belajar bersama-sama. Kenapa Yesus mengajar kepada kita, bukan sebuah kebetulan ketika sepanjang bulan ini kita bicara bagaimana cara hidup kita benar di hadapan Tuhan. Bagaimana hidup kita benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan punya tujuan yang besar supaya saudara dan saya adalah orang-orang yang benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Di dalam Roma 6:17 katakan begini, tetapi syukurlah kepada Allah dahulu, katakan dahulu. Kamu, saya, hamba dosa. Kita dulu hamba dosa. Saudaraku dikasih Tuhan ya, sifat dosa adalah dia mengikat. Ya, dia mengikat, menjadi budaknya dosa ya. Sehingga kita tidak bisa melepaskan, rasanya sulit untuk melepaskan ketika kita sudah terikat. Ya, banyak contoh misalnya ketika seseorang terikat dengan narkoba misalnya, itu melepasnya susah saudara. Ya, butuh perjuangan. Ya, kayak bangsa Indonesia supaya merdeka, hidup merdeka atau mati gitu ya. Butuh sebuah perjuangan. Kenapa? Karena sifatnya adalah memperbudak kita. Ya, tetapi sekarang oleh karena anugerah Tuhan, kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, inilah hidup kita sekarang. Bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita tidak bisa menjadi hamba dosa kalau kita tidak pernah menyerahkan hidup kita. Ya, Roma 6:16 kemudian menjelaskan begini. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba dan seterusnya untuk mentaati, maka kamu akan jadi hambanya. Jadi saudaraku, kita sudah diberikan kebebasan. Jadi pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia sedang memproklamasikan kepada kita bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, dia dimerdekakan. Setiap kutuk telah dipatahkan. Dan firman Tuhan katakan waktu Yesus ada di atas kayu salib, tetelestai, sudah selesai. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dimerdekakan dari perbudakan dosa, dilepaskan dari perbudakan dosa kita. Tetapi sayangnya adalah kita orang-orang yang sudah merdeka, kita kembali kepada hidup kita yang lama dengan cara bagaimana? Kita menyerahkan kembali diri kita untuk kita diikat.
Saudaraku dikasihi Tuhan, perjalanan dari bangsa Israel adalah sebuah perjalanan yang menggambarkan bagaimana orang bisa terikat dengan perbudakan dosa. Saudara, kalau saudara belajari dan lihat di dalam mulai dari perjalanan bangsa Israel dari kitab Kejadian setelah Yusuf ada di Mesir. Saudara perhatikan, ketika Yusuf ada di Mesir, Yusuf bukan budak, memang dia masuk sebagai budak. Tapi waktu dia diangkat, dia sebagai Perdana Menteri. Sebagai orang nomor 2 di bawah raja yang berhak memutuskan segala sesuatu dengan persetujuan raja. Disetujui semuanya. Sehingga di bawah kepemimpinan Yusuf, saudaraku dikasihi Tuhan, maka Mesir diberkati Tuhan. Tapi saudara perhatikan, lama-kelamaan bangsa Israel semakin banyak di sana. Dan kemudian bangsa Mesir mulai takut dengan sebuah ancaman begini. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar dan kemudian bangsa ini bisa-bisa menguasai bangsa kita. Sehingga mereka kemudian diperbudak. Nah, saudara perhatikan begini. Waktu Tuhan melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya. Waktu mereka ada di Mesir, mereka teriak-teriak sama Tuhan, Tuhan, ya kan? Gak enak ditekan, gak enak begini. Oke, Tuhan dengar dan mereka dilepaskan, dibebaskan dengan cara yang ajaib. Untuk mereka sudah Tuhan berikan sebuah janji yang dengan sebuah tanah perjanjian yang dijanjikan kepada mereka. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, tapi coba saudara lihat, waktu perjalanan mereka ada, selalu waktu mereka ketemu dengan persoalan-persoalan, mereka selalu berkata begini, lebih baik kami kembali ke Mesir. Setiap kali mereka ketemu, lebih baik kami kembali ke Mesir. Bahkan mereka ngomong gini, sekalipun kami jadi budak, tapi kami bisa makan daging, kami bisa menikmati semua yang terbaik, sekalipun kami budak. Bahkan ketika mereka mau mati, sekalipun kami budak, kami masih punya kuburan di Mesir. Buat apa kami jauh-jauh ada sampai di padang gurun dan kami mati di padang gurun? Apakah di Mesir kekurangan kuburan? Begitu ya, ketika mereka marah sama Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, seringkali kita mau kembali seperti bangsa Israel, menyerahkan diri kita untuk diperbudak kepada dosa. Bangsa Israel sebuah perjalanan yang menjadi peringatan akan setiap kehidupan kita. Kita tidak bisa menghakimi mereka. Tapi waktu Alkitab ini tulis buat kita, kenapa ada sebuah perjalanan yang cukup panjang. Sebuah perjalanan yang dituliskan buat setiap kita untuk menjadi pelajaran buat kita. Bahwa untuk terlepas dari dosa, terlepas dari perbudakan dosa, itu tidak gampang. Makanya Yesus memberikan kepada kita sebuah kemerdekaan. Ya, waktu di atas kayu salib yang ngomong sudah selesai. Dan saudara dan saya dimerdekakan dari dosa. Ya. Roma 6:18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini posisi kita sekarang ketika saudara dan saya ada di dalam Yesus Kristus. Dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya. Kemudian kalau ada orang yang kritis, loh Pak, kok sama-sama menjadi hamba Pak? Kan gitu ya. Hamba kebenaran karena kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena itu semua kembali kepada tujuan. Nanti terakhir saudara akan lihat tujuan Tuhan yang terbesar apa sih dalam hidup kita. Kenapa dia bebaskan saudara dan saya. Untuk menjadi memiliki sebuah kemerdekaan dari dosa. Kalau cuma sekedar hidup bisa hidup, saudaraku dikasihi Tuhan, tanpa sebuah nilai, buat apa Yesus mati di atas kayu salib? Hidup aja dalam perjanjian lama. Ya, semua orang akan piara kambing, domba untuk diperjualbelikan dan sebagainya. Tapi Yesus rela melakukan semuanya ini supaya setiap orang yang percaya menikmati, mengalami kehidupan yang merdeka di dalam Tuhan. Itulah sebabnya dalam kitab Galatia 5:1 katakan begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita yang percaya, katakan amin. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan.
Saudara ya, kita sudah dimerdekakan dan Alkitab berkata begini, untuk menebus saudara dan saya, untuk memerdekakan saudara dan saya, membayarnya bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal, dia tebus saudara dan saya. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, jangan lagi mau gini, menyerahkan hidup kita dengan sukarela untuk menjadi hamba dosa lagi. Tapi kita harus punya pengertian begini. Ini harus menjadi pengertian kita bersama. Harus memiliki sebuah pemahaman bersama. Saya orang merdeka, sudah dimerdekakan di dalam Yesus. Sebab saya percaya gini, waktu kita dimerdekakan di dalam Kristus, saudara dan saya adalah seperti hidup di langit yang terbuka, yang ada menikmati yang terbaik dalam hidup kita. Waktu Tuhan berjanji kepada bangsa Israel, keluar dari negeri perbudakan, Tuhan sudah janjikan sebuah negeri. Dan Alkitab katakan begini, negeri yang penuh dengan susu dan madu. Negeri yang luar biasa yang dijanjikan bagi bangsa ini, ya, bukan tanah perbudakan. Nah, oleh sebab itu saudaraku dikasihi Tuhan, bagaimana cara hidup kita sebagai orang merdeka? Ya, 1 Petrus 2:16 katakan begini, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hiduplah sebagai orang merdeka. Bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Nah, ternyata saudaraku dikasihi Tuhan, cara hidup orang merdeka yang pertama adalah dia hidup dengan ketulusan. Dia hidup dengan integritas. Ya, cara hidup. Kenapa? Karena tidak ada kemunafikan. Tidak ada menyalahgunakan kemerdekaan yang sudah diberikan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Ya, itu bicara tentang integritas. Artinya kalau saudara baik, jadilah orang baik tanpa sebuah tujuan di belakangnya. Kalau saudara melakukan sesuatu, lakukan sesuatu karena sebuah ketulusan. Ya, integritas bicara apa yang kita kerjakan dan apa yang ada di dalam itu sama. Ya, kalau kita berhubungan dengan seseorang, kita menjalin komunikasi dengan seseorang, jalinlah dengan sebuah ketulusan, bukan seperti ada udang di balik batu. Ya, oh aku mau deket nih dengan Bapak Didik nih, supaya Pak Didik kan kaya ini, nanti kalau deket nih minimal kecipratan dah gitu ya. Kecipratan apanya? Saudaraku dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kenapa banyak orang pada akhirnya kecewa, terjerat dalam berbagai macam kepahitan, kekecewaan, karena mereka melakukan segala sesuatu, karena ada transaksional di situ. Kalau aku teman baik sama Didi, untungnya apa? Kalau enggak ada untungnya ya nanti aja dulu dah. Gitu ya. Transaksional, ada sebuah perjanjian di situ. Dan kemudian kita bisa memanfaatkan orang lain. Makanya begini, menyalahgunakan kemerdekaan itu. Ya, tulus saja. Bantu orang, bantu aja. Kalau orang itu tidak ada sesuatu yang membuat kita timbal balik kepada kita, buat kita begini. Pada akhirnya gini, tidak mudah kecewa sama orang. Tidak mudah terluka hati kita. Kenapa? Karena aku baik-baik aja. Karena kebaikan itu bukan keluar dari keluar masuk, tapi kebaikan itu berasal dari dalam keluar buah dalam hidup kita. Nah kan gitu ya, jadi integritas itu bicara kualitas manusia yang dihasilkan dari dalam, keluar. Sehingga orang lihat gini, orang ini layak dipercaya. Orang jujur aja. Ya, bukan awal-awal kerja, awal-awal kerja dia jujur banget nih. Ternyata dia sedang mempelajari apa saja yang bisa dikerjakan di sini ya. Nah, kemudian banyak hal yang dilakukan di situ. Jadi yang pertama, saudaraku dikasihi Tuhan, cara hidup orang yang merdeka adalah dia punya integritas dalam hidupnya. Kenapa lama? Oke. Ayat 11 dari 2 Petrus pasal yang kedua tadi katakan begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau,
Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ya, saudara dan saya ini punya dua kewarganegaraan. Yang pertama, warga negara Indonesia, itu pasti KTP kita, KTP Indonesia kan gitu ya. Dan yang kedua adalah warga negara kerajaan Allah. Nah, kalau gini bicara bahwa sebagai orang perantau, sebagai warga kerajaan Allah yang ada di bangsa ini, saudaraku dikasih Tuhan, mari firman Tuhan mengajar kepada kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Waktu kita dimerdekakan, kita hidup dalam sebuah kebenaran, dan kebenaran itu akan bertentangan dengan sebuah sistem yang ada di Indonesia, yang ada di dunia ini, sistem. Ya, nanti kita akan belajar setelah ini. Ya, sebuah sistem yang bertentangan dengan banyak orang akan ada dalam setiap kehidupan kita. Dan rasanya waktu kita lihat gini, ternyata enak ya. Kayak mereka, kayak bangsa Israel gini, lihat orang Mesir, kemudian lihat orang-orang lain, mereka gini, enak banget. Bahkan ketika bangsa Israel sudah ada di negeri Kanaan, mereka masuk, Tuhan yang pimpin mereka. Bayangin ya, Tuhan yang pimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tapi waktu mereka sudah menduduki negeri Kanaan itu, kemudian mereka ngomong gini sama Samuel. Mereka minta raja. Dan pernyataan yang menyakitkan Tuhan adalah supaya kami sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Supaya kami, padahal Tuhan jadikan mereka bangsa yang spesial. Bangsa yang khusus, Tuhan ambil mereka. Luar biasa saudara. Tapi mereka ngomong gini, kami pengen raja supaya kami sama seperti yang lain. Saudaraku dikasih Tuhan, ini sebuah keinginan daging yang akan menjerat setiap kehidupan kita. Saudaraku dikasih Tuhan, Yakobus bilang begini, bahwa manusia dicobai karena keinginannya. Jadi orang jatuh dalam dosa karena terjerat dengan keinginan dagingnya. Makanya Tuhan bilang begini, matikan dagingmu. Ya, matikan dagingmu. Bukan gini, kamu kasih obat tidur dagingmu. Enggak, saudara ya. Langsung tegas, matikan dagingmu. Supaya apa? Keinginan daging itu bertentangan atau berjuang melawan jiwa. Sama halnya begini, seperti Lot hidup di Sodom dan Gomora. Itu pertentangan sudah, jiwanya menderita. Karena dia sebagai orang benar, tapi dia hidup di kalangan orang-orang yang tidak benar. Jiwanya menderita. Ya kan? Jadi saudaraku dikasih Tuhan, jauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Yang 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, miliki cara hidup yang baik. Kenapa saudaraku? Karena dari cara hidup yang baik, saudara dan saya sedang memuliakan Tuhan. Dan mereka juga melihat Tuhan lewat hidup kita. Firman Tuhan katakan begini dalam Matius, kamu adalah terang dan garam dunia. Ya, kamu adalah garam dan kamu adalah terang. Supaya mereka boleh melihat perbuatan yang baik dan mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Makanya yang pertama tadi katakan bahwa ketika kita memiliki sebuah integritas, maka cara hidup kita dilihat dan tidak dilihat orang, itu perilaku kita akan sama. Cara hidup yang baik, ada banyak orang, sedikit orang, perilaku kita sama. Ya, karena begini, saya meyakini bahwa apapun yang tidak dilihat oleh manusia, Tuhan yang lihat. Ya, waktu Tuhan yang lihat, saya percaya begini. Kitab Wahyu menuliskan begini, aku tahu pekerjaanmu. Tuhan tahu pekerjaanmu. Tuhan tahu apa yang kamu lakukan. Tuhan yang lihat. Ya, jangan lagi pedulikan apa kata orang, tapi lakukan terus menerus cara hidup yang baik. Supaya gini,
apabila mereka memfitnah kamu. Saya percaya bahwa hidup orang benar akan dicari kesalahan-kesalahannya. Dan saya tegaskan begini, jangan pernah membela kebenaran karena kebenaran itu akan muncul sendiri ya. Ya jadi tidak ada from pembela kebenaran. Kalau saudara hidup benar aja. Yusuf kurang benar apa saudara? Dia dipercaya oleh tuannya. Dia difitnah tuh. Yusuf tidak membela diri ngene. Tuan salah. Saya tidak pernah menggoda istri Tuan. Istri Tuan lah yang menggoda saya. Nah, dia diam. Masuk penjara. Saudara lihat, cara Tuhan mengangkat seseorang ketika dia tetap tunduk kepada Tuhan. Caranya diangkat dari bawah terus ya naik. Kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Dosa bela capek-capek saudara ya. Yang ketiga, saudara, yang keempat, tunduklah karena Allah. Ya, jadi gini, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Jadi kalau kita tunduk kepada lembaga yang dibentuk yang ada di bangsa ini, tunduk bukan karena siapa yang ada di sana, tapi karena kita tunduk karena Tuhan yang kita sembah, kita tunduk pada mereka. Baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Apakah yang dari pemerintahan turun, saudara? Saya wajib mentaatinya karena saya tahu saya bukan tunduk kepada mereka karena saya sedang tunduk kepada raja di atas segala raja. Saya tunduk kepada Tuhan. Jadi yang saya lihat cuma Tuhan. Makanya saya bisa tunduk kepada semua lembaga manusia. Ya, kalau dalam aplikasi sederhana yang seringkali saya buat contoh dan seringkali anak-anak ketawa gitu ya. Misalnya yang paling gampang, mengendarai motor itu harus ada SIM, sudah punya SIM. Jadi waktu kita tidak berani naik motor, bukan karena kita belum bisa, tapi karena gini, saya belum punya SIM. Tunduk, aturan mainnya seperti apa? Ya, naik motor harus pakai helm, naik mobil harus pakai seatbelt yang di depan. Saudara mau tanya sama saya, enak enggak? Enggak enak. Sesek. Apalagi yang yang perutnya agak big size gini ya. Nah sekalipun sudah berkurang ini. Itu rasanya enak, kenceng banget. Tapi ada yang nakal saudaraku. Diklik gini, yang kendor tuh taruh gini. Ya cuma lihat silang gini aja. Saudaraku, padahal itu dibuat untuk kebaikan kita. Terserahlah saudaraku ya. Tetapi maksudnya begini, waktu kita lakukan semuanya ini, karena kita sedang tunduk kepada Tuhan. Jadi bukan supaya takut ditilang. Karena waktu ditilang lumayan, 250.000 itu seatbelt. Saya pernah kena tilang, saudara, gara-gara seatbelt, saudara ya. Kena tilang, Pak, minggir. Iya ada apa Pak? Bapak ada apa? Saya baru berhenti di sebuah toko, beberapa dari toko yang A sini, jaraknya cuma sekitar 500 meter. Saya pikir gini, ngapain tinggal sedikit 500 meter, lepas pasang ini, enggak tak pakai. So, ternyata di depan gini, wah langsung, silakan Pak, kenapa Pak? Bapak enggak pakai seatbelt. Oh iya saya enggak pakai, so, ya kena sudah, ya sudah Pak. Saudaraku dikasih Tuhan, waktu saya keluarkan SIM, semuanya ini, oh Bapak, waduh, ngerti sebagai pendeta atau sebagai apa gitu ya. Polisinya ngomong gini, Bapak yang punya cucian helm ya, puji Tuhan. Kan dikenal sebagai orang pencuci helm, saudara ya, karena di rumah ada cucian helm. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, mari kita tunduk karena Allah. Kalau karena kita tunduk kepada Allah, saya percaya gini, apa yang kita lakukan itu bukan sesuatu yang membuat kita ini terbebani, yang membuat kita ini pada akhirnya memberatkan hidup kita. Tapi saya tahu begini, kalau nanti selanjutnya bahwa mereka pemerintah itu yang berjaga-jaga kita dan seterusnya. Karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah Allah, hormatilah raja. Ya, ini cara hidup kita sebagai orang yang merdeka di dalam Tuhan. Ya, semua kita lakukan dengan dasar gini, karena Tuhan.
berbuat baik karena Tuhan, menghormati semua orang karena Tuhan. Ya, hormati raja, hormati presiden, hormati bupati, hormati Pak Lurah, hormati Pak RT karena Tuhan. Gitu ya. Jadi ini yang kita lakukan. Roma 6 ayat yang 6 katakan begini. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Saudara, apa yang sudah kita baca dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua tadi, kalau secara daging itu memang berat buat kita. Sebab daging itu kepinginnya bebas. Daging kepinginnya bebas. Waktu saya memilih sekolah Alkitab di Tawangmangu, ada 2 pertimbangan. Tawangmangu dan salah satunya lagi ada sebuah tempat. Yang satu tempat tidak berasrama, saudaraku ya. Jadi pagi bisa kuliah, sore bisa pelayanan atau free terserah begitu. Ada pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan baiknya adalah kalau saya bisa memaksimalkan pagi saya kuliah, kemudian sore saya ikut belajar pelayanan, sehingga waktu saya lulus saya sudah orang yang siap melayani di ladang pelayanan. Sudah banyak pengalamannya banyak. Tapi kalau yang di asrama, saudara, kami hanya belajar dari pagi sampai sore. Tidak ada kesempatan lagi keluar bebas, tidak ada di asrama. Nah, cuma kalau saya menimbang kemudian kekurangan yang satunya adalah begini. Saya lihat diri saya. Kalau saya bebas, apakah saya bisa menyelesaikan sekolah saya dengan baik? Enak dong. Ya Mas. Apalagi gini, kita tidak usah bicara yang melakukan hal yang salah. Pelayanan terus, wah suruh diajak pelayanan sana, wah asik, pelayanan sana, wah senang gitu, wah senang, siapa yang tidak senang gitu ya. Nah, tapi kalau saya tidak bisa kontrol diri saya, maka saya tidak akan pernah bisa menyelesaikan S1 saya. Nah, kekurangan yang di asrama adalah saya kurang pengalaman dalam pelayanan, tetapi saya belajar mentertibkan diri saya untuk tertib waktu. Kemudian waktu saya berdoa, saya bergumul, saudaraku dikasih Tuhan. Karena 4 tahun loh saudara. 4 tahun hidup di asrama. Saya mikir. Saya berdoa sampai ditanya sama bapak saya. Sido apa ora katanya. Sido saya mening berdoa gitu ya. Kebebasan asrama. Waduh saya mikir, saya berdoa. Saya putuskan saya di asrama. Aduh di asrama. Saya bayangkan 4 tahun, saudaraku ya. Kemudian betul begitu saya masuk di asrama, peraturan yang pertama adalah tidak bisa keluar sebebas-bebasnya. Ada jam-jam tertentu. Hari Kamis khusus pria, hari Sabtu 2 minggu sekali. Dan itu ada jam keluar. Keluar jam berapa, masuk jam berapa. Gitu saudaraku ya. Kemudian bangun jam berapa, tidur jam berapa, semua diatur. Yang berat buat saya sebagai orang muda. Berat buat saya sebagai orang muda. Dilarang pacaran selama 1 tahun. Jadi tingkat 1 tidak boleh pacaran. Waduh Tuhan, kalau ada yang senang ya mana? Selama 1 tahun tidak boleh. Nah kalau sudah boleh, itu baru di tingkat 2 itu boleh pacaran, itu harus lapor sama staf. Lapor gitu. Aduh pacaran kok masih lapor gitu ya. Nah kalau sudah lapor, tidak boleh sering-sering ketemu. Pacaran tidak boleh sering-sering ketemu, saudaraku ya. Gimana coba? Ya, lebih baik ini berteman itu sesuka hati. Misalnya saya temenan sama siapa ya cewek-cewek di sini, gimana? Ketemu itu masih boleh. Tapi begitu saya mendeklar saya pacaran sama Enike Witriana, saudaraku, itu semua mata memandangi. Tidak boleh ngomong berdua di tengah-tengah keramaian. Gimana itu? Sudah. Panggil sini kerja bakti 1 minggu kan gitu saudaraku ya. Ya masa enak kan kerja bakti 1 minggu gara-gara gitu. Waduh Tuhan, berat juga ya. Boleh ketemu, boleh pacaran hanya hari Minggu setelah ibadah. Ya, dibatasi sampai jam 12 siang.
Jadi kami itu jujur kalau berdoa gitu, Tuhan berikan pengkhotbah yang tercepat, saudara. Semakin cepat khotbahnya, semakin panjang waktu apelnya, saudara. Wah, gitu. Kalau khotbahnya panjang, ada lawatan Tuhan, wah tumpang-tumpang. Ya tuh lama banget ini, waktunya semakin pendek, itu saudara ya. Ya itu di asrama, saudara. Kami berdoa, bergumul gitu. Tapi waktu saya memutuskan ada di dalam asrama, saya memandang begini, manusia lama, manusia yang kepingin kebebasan yang tanpa batas, itu sudah mati. Dan sekarang saya masuk dengan manusia yang baru. Saya nikmati. 2 bulan saya masuk, saya bisa menikmati. Kecuali satu makanan yang tidak bisa saya nikmati sampai saya lulus. 2, yaitu sup kacang merah dan sup kacang hijau. Sampai saya lulus saya tidak masih makan itu saja. Saya menikmati semua di dalam. Waktu saya selesai ngomong gini, loh 4 tahun tidak terasa, tiba-tiba lewat, saya sudah lulus, saya sudah selesai. Kemudian ada yang ngomong gini sama saya, gak kerasa kok Pak ya? Iya gak kerasa. Mau ditambah Pak? Enggak. Udah enggak, sudah lulus gitu saya. Kenapa? Saya punya konsep bikin, saya manusia lama sudah saya tinggalkan di kota Jember, saya masuk di Tawangmangu sebagai manusia yang baru. Saya mulai menghidupi hidup yang baru di situ. Saya menikmati semuanya. Jujur saudaraku dikasih Tuhan, selama 4 tahun saya tidak pernah kena disiplin dengan perkara-perkara yang sudah tadi saya sebutkan. Kecuali satu, ya, karena saya diputus sponsor, saya hanya mengandalkan Tuhan yang biayai saya, saudaraku, terlambat bayar SPP, gosok-gosok lumut, bersih-bersih rumput, itu aja sih. Selebihnya dari peraturan-peraturan itu, saya tidak pernah kena disiplin. Artinya gini, gampang sebetulnya kalau kita ya mematikan manusia lama kita, manusia daging kita, dan waktu kita hidup dalam kebenaran, itu sebetulnya gini, seperti natur kita, seperti ikan hidup di dalam air, itu aja. Nggak asik gitu, kita tinggal nikmati caranya gitu. Manusia daging kita, manusia lama kita, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kalau kita mematikan manusia lama kita sudah bebas dan kita sedang menundukkan diri menjadi hamba kebenaran. Saudaraku dikasih Tuhan. Nah, itulah sebabnya saudaraku dikasih Tuhan. Kalau kita lakukan ini hasilnya buat setiap kita. Roma 6 ayat 22 sampai 23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi hidup kekal hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Waktu kita melakukan semuanya itu, saudara dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah, kita beroleh buah yang membawa kita kepada pengudusan kita. Jadi pengudusan bukan dihasilkan dari rajinnya saudara beribadah, tetapi pengudusan dihasilkan dari saudara dan saya menjadi hamba Allah, menjadi hamba kebenaran, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Semua orang cari hidup yang kekal, tapi mereka tidak tahu caranya. Tapi Yesus sudah memerdekakan hidup saudara dan saya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, sandang pemusik boleh maju ke depan. Firman Tuhan datang kepada kita. Waktu saya renungkan semua firman ini, saya menemukan sebuah kalimat ini. Esensi dari sebuah kehidupan adalah kualitas hidup. Merdeka di dalam Kristus membawa arti hidup yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang bernilai. Saudaraku dikasih Tuhan, waktu Yesus mati di atas kayu salib, Yesus sedang mengembalikan kehidupan yang bernilai. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan.
dia punya kualitas yang sama dengan Tuhan. Nilainya sama. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, semuanya rusak oleh karena dosa. Rusak. Dan kemudian manusia jadi hamba dosa. Dan Yesus tahu, Tuhan tahu, apa akhir dari hidup orang yang ada di bawah dosa. Karena akibat dosa, firman Tuhan katakan, maut. Tapi waktu Yesus memproklamasikan kemerdekaan buat setiap kita. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan di atas kayu salib itu dia katakan gini, Tetelestai, sudah selesai. 17 Agustus 1945. Sebuah proklamasi yang ditunggu-tunggu bangsa ini. Merdeka. Karena waktu bangsa ini merdeka, maka bangsa ini bisa mengelola apa yang dipercaya yang ada di dalam bangsa ini. Dengan kekuatan yang Tuhan sudah berikan, maka kita sedang mengelola bangsa ini. Dan mari saudaraku dikasih Tuhan sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Mari menjadi seorang warga negara yang benar di hadapan Tuhan. Karena saudara dan saya memiliki sebuah kualitas yang berbeda. Merdeka di dalam Kristus membawa arti hidup yang sesungguhnya. Hidup saudara dan saya adalah hidup yang bernilai. Jangan lagi saudara gini, buang sesuatu. Saudaraku dikasih Tuhan. Waktu yang lalu saya memberikan sebuah ilustrasi. Bahwa waktu Tuhan tebus kita bukan hanya sekedar memberikan baju yang baru. Tapi dia melalui firman-Nya, dia sedang membersihkan hidup kita dari dalam untuk memiliki sebuah kualitas hidup yang baru sebagai orang benar. Makanya 2 Petrus pasal yang pertama tadi ayat emas kita. Segala sesuatu Tuhan anugerahkan untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Gaya hidup berjalan di dalam kesalehan. Itu bicara tentang sebuah kualitas kehidupan yang bernilai. Saudara adalah orang yang bernilai. Karena harganya bukan dengan emas dan perak. Tapi harga saudara dan saya sama. Nyawa Yesus, darah Kristus dicurahkan bagi kita. Dan esensi dari sebuah kehidupan, kualitas hidup itu sendiri. Jadi waktu kita dimerdekakan, saudaraku dikasih Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berkualitas. Mari sebagai warga negara kita bersatu, berdaulat menuju rakyat yang sejahtera untuk menuju kepada Indonesia yang maju. Jadilah kualitas. Indonesia bisa maju kalau manusianya manusia yang berkualitas. Amin. Amin. Bukan manusia yang tidak berkualitas. Sebentar-sebentar begini, memble. Tapi Tuhan jadikan gini, kita sudah merdeka. Belajar saudara, belajar. Coba begini. Sedikit-sedikit lah. Belajarlah sejarah bagaimana Indonesia merdeka. Bagaimana mereka merdeka. Saudara, perjuangan mereka, waktu saya belajar, saya lihat perjuangan mereka. Hanya dengan bambu runcing mereka ngomongnya, merdeka atau mati. Mereka ingin semua. Karena waktu negara berdaulat, mereka sedang menunjukkan sebuah bangsa yang berdaulat. Mari kita sudah dimerdekakan secara konstitusi negara yang berdaulat. Dan biarlah saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar merdeka di dalam Kristus. Menjadi orang yang bernilai di dalam Kristus. Amin. Tundukkan kepala. Kekasih Tuhan, mari pagi hari ini kita renungkan hidup kita. Renungkan hidup kita baik-baik. Jangan lagi lihat masa lalu kita. Tapi lihat apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Kita tidak berjuang sampai mentitikkan darah kita untuk hidup benar dan hidup bernilai. Tapi darah Kristus yang dicurahkan bagi kita menyucikan, membuat hidup saudara dan saya menjadi orang-orang yang bernilai. Tapi sekarang bagaimana kita hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Mari kekasih Tuhan,
sebagai warga negara Indonesia yang baik, milikilah gaya hidup yang bernilai di hadapan Tuhan. Karena Dia sudah melakukan yang terbaik bagi setiap hidup kita. Mari buka dua tanganmu di hadapan Tuhan. Kasih ramata kasih rimitalalala malakaya sandara ramakaya sandara. Syakara bakaya sandara latakaya rana maraba syadara labara. Kami buka hati dan hidup kami pagi hari ini Tuhan. Ini kami kadang-kala merasa lemah. Kami kadang-kala merasa tidak mampu. Tapi pagi hari ini Tuhan kami datang terbuka di hadapan Engkau. Biarlah kuasa-Mu yang turun menaungi atas setiap kehidupan kami. Dan biarlah kemampuan daripada Tuhan yang menolong kami. Untuk kami terus hidup benar di hadapan Tuhan. Menjadi orang-orang yang merdeka, yang sudah dimerdekakan di dalam Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan yang menolong dan memampukan kami. Untuk kami terus berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan yang seharusnya Hamba-Mu sampaikan buat jemaat-Mu. Mari Roh Kudus berkarya lebih jauh. Berkarya Roh Kudus. Berkarya dalam setiap hidup kami. Sebab kami mempercayai karya-Mu yang ajaib dan besar atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ini sesuatu yang langka. Kita merayakan proklamasi dan kita juga merayakan proklamasi dari dosa. Ini adalah tanda bahwa pengorbanan Kristus sudah memerdekakan kita. Mari kita berdoa, mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh menerima tubuh dan darah Kristus. Kami merayakan kemenangan Tuhan dan kemenangan kami juga. Kami merayakan kemerdekaan kami dari dosa yang melepaskan kami dari segala belenggu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Kalau mungkin ada di antara saudara yang belum menerima roti dan anggur, boleh angkat tangan. Oke, semua sudah menerima. Kita angkat tinggi roti di tangan kanan kita sebagai tanda kita menghormati pengorbanan Kristus. Tubuh Kristus dihancurkan. Dia rela memberikan tubuhnya untuk didera, dicabik-cabik. Supaya apa yang dilakukannya belum menjadi kesembuhan bagi kita. Apa yang dilakukannya menjadi tebusan bagi kita. Mari dengar kebenaran firman-Mu, firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, roti ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Cawan anggur kita tinggi di atas kepala. Darahnya tercurah dan di dalam darah ada nyawa. Itu adalah pengorbanan yang sepenuhnya bagi kita.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, dalam cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Letakkan cawan saudara. Mari arahkan hatimu, arahkan wajahmu kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu, ucapan dengan kata-katamu. Mari bersyukur. Juru selamatku yang hidup, yang telah menyembuhkan. Naikkan ucapan syukurmu. Engkau memiliki janji di dalam hatimu. Engkau akan hidup menurut kehendak Allah, karena hidupmu sudah lunas dibayar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Puji nama kami akan memberitakan kematian dan kebangkitan dan pengorbanan-Mu Tuhan bagi kami. Kami akan menunjukkan hidup kami yang sesuai dengan kehendak Allah, sehingga dunia boleh melihat dan memuliakan nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari olahraga bersama. Hari ini jam 3 sore di Gor Gajah Mada. Buat kalian yang baru masuk sekolah baru, baik SMP maupun SMA, khususnya juga teman-teman yang datang dari luar kota, ada kabar gembira. Kami mengundang kalian untuk ikut dalam acara It's Our Home pada Kamis 21 Agustus 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat bertempat di Perum, Gunung Batu D12. It's Our Home adalah acara penyambutan murid baru sekaligus tempat kita berkenalan dengan komunitas rohani yang akan menjadi rumah kita bersama. Di sini kita belajar bertumbuh, mengembangkan karakter, dan membangun relasi yang sehat bersama keluarga di dalam Tuhan. Kami juga menghimbau para orang tua untuk mendorong anak-anaknya mengikuti It's Our Home, terutama yang baru memulai perjalanan baru di SMP atau SMA. Komunitas Kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita dalam doa pagi melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah anak, Rocky, setiap hari Minggu pukul 8, bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Halo, nama saya Santoso Wardoyo. Saya dari Kota Batu, jauh-jauh untuk menyaksikan dan mengabadikan momen di JFC. Yang saya lihat salah satu hal yang paling bagus dan itu perlu diapresiasi secara positif
itu adalah teman-teman dari relawan peduli sampah. Bulan ini saya dengan beliaunya, MAG, peduli sampah ini luar biasa. Walaupun tanpa dibayar, tapi sangat-sangat peduli agar teman-teman yang nonton bisa menikmati terbebas dari sampah. Dan terus terang saya sendiri sebagai fotografer sangat-sangat terbantu karena memang view kadang-kadang view-nya bagus tapi kalau terganggu dengan sampah sangat-sangat mengganggu. Sekali lagi terima kasih. Sukses. MAG peduli sampah. Yuk, buang sampah di sini. Udah selesai. Mata diberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara, Gembala dan Jemaat mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Baik sebagai pengunjung, saudara yang mungkin ada dinas atau ada urusan di dalam kota. Dan juga saudara yang kemudian menempuh studi di kota Jember ini. Kami menyambut Anda dengan sukacita. Kami menyambut saudari Naomi Borusitorus, boleh nama yang saya sebutkan, saya minta dengan hormat bangkit berdiri. Saudari Naomi Borusitorus, saudari Agita, ya, saudari Peggy Rumpang, boleh bangkit berdiri dulu, ya. Kemudian saudara Nathanael. Dan kepada Bapak Ivan Susanto kami ucapkan selamat datang juga. Kepada keluarga Bapak Hadi Susilo dari Surabaya, kami menyambut Anda sebagai keluarga Kerajaan Allah. Welcome to the kingdom. Selanjutnya kita sambut anak-anak kita yang hebat dan luar biasa. Tepuk tangan buat anak-anak Rocky. Aku anak raja, 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 aku anak raja. Mari para orang tua bisa berdoa bagi putra-putrinya. Demikian juga saudara yang beribadah secara online, saudara bisa berdoa bagi putra-putri saudara. Mari saya mengajak seluruh jemaat untuk mengulurkan tangan, mendukung apa yang orang tua doakan. Tuhan, pada hari ini Tuhan, hamba-Mu bersama jemaat-Mu di Gebirok Jember ini Tuhan, mendukung apa yang orang tua doakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang mereka doakan itu Engkau jawab Tuhan. Tuhan, firman-Mu yang mereka dengar di Rocky Tuhan, itu yang lebih memerdekakan mereka Tuhan. Dari kanak-kanak mereka memiliki pengenalan akan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan,
pengenalan itu mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan perlindungan yang daripada Engkau Tuhan. Bahkan masa depan yang penuh harapan dan sukacita itu udah Kau berikan buat anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami udah berdoa, haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara warga kerajaan Allah bangkit berdiri. Lagi kita memberkati Indonesia. Sama-sama katakan Indonesia diberkati. Katakan diberkati Indonesia. Diberkati Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu atas Indonesia. Haleluya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Percayanya Indonesia penuh kemuliaan. Oh sucilah. Sucilah Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Indonesia diberkati. Amin. Mari beri tepuk tangan dan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Sempurnakan ibadah kami pagi hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Apapun keadaan kami pulang membawa kemerdekaan yang utuh yang daripada Tuhan. Terima kasih memberkati persembahan persepuluhan yang dikembalikan di tempat ini. Kami menabur dengan sukacita karena kami tahu Tuhanlah sumber berkat atas hidup kami dan Tuhan yang sudah memberkati hidup kami. Mari warga kerajaan Allah angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan warga kerajaan Allah, pulanglah dan bawalah anugerah Tuhan yang melimpah yang turun atasmu. Engkau adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga apa saja engkau kerjakan dengan tanganmu Tuhan yang membuatnya berhasil. Diberkati keluarga masukmu, diberkati keluarga dan rumah tanggamu, diberkati orang tua mertuamu, diberkatilah anak cucumu, diberkati semua pokok tempat adonanmu, dan diberkati setiap perjalanan kehidupanmu. Aku Tuhan Allah yang menerobos dalam hidupmu, dan aku Tuhan yang melindungi dan membentengi akan setiap kehidupanmu. Aku mengurapi dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun saudara berada, sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun dalam hidup kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan diberkati berkata, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!